Baik, kita teruskan kembali materi kedua melalui video kedua pula. Masih mengenai sistem informasi, subbab teknologi informasi pada materi digital. Kita mulai dari IPO diagram. Tentu Anda masih ingat tentang input, proses, dan output yang biasa atau kita kenal sebagai IPO diagram. Di mana pada IPO diagram ini, seluruh komponen sistem informasi saling bekerja sama atau saling berinteraksi. Ada sumber daya manusia, hardware, software, kemudian data, dan juga jaringan komunikasinya. Nah, di sini atau di video ini, saya akan membahas mengenai kinerja hardware dan software. Ya, kita lihat dulu apa itu hardware. Jadi hardware adalah perangkat fisik yang memiliki fungsi tertentu. Dan saat ini hampir semua hardware teknologi informasi berdasarkan teknologi digital. Nah, secara garis besar di dalam sistem informasi, fungsi hardware itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah sebagai perangkat masukan, input, yaitu perangkat yang berfungsi mengumpulkan dan memasukkan data ke perangkat pemproses. Data tersebut dapat berupa data analog atau data digital. Ingat kembali, kalau asalnya data analog, tentu harus dikonversikan ke dalam digital. Ya. Perangkat masukan yang biasa kita temukan secara sederhana misalnya webcam, mouse, keyboard, dan juga ini adalah pembaca barcode. Nah, kemudian setelah perangkat masukan, ada yang disebut dengan perangkat pemproses. Jadi fungsi perangkat ini adalah memproses inputan data, dan perangkat ini umumnya kita jumpai dalam bentuk integrated circuit ya, atau IC yang saling tersusun. Sebagai contoh misalnya ini adalah motherboard, dan kalau Anda tahu ya di dalam komputer itu ada namanya RAM, VGA, dan lain sebagainya. Itu pasti merupakan kumpulan-kumpulan dari IC atau kumpulan dari integrated circuit. Berikutnya juga fungsi hardware adalah sebagai perangkat keluaran. Ini merupakan perangkat yang memiliki peran dalam menghasilkan informasi hasil pemrosesan. Contohnya ya monitor, proyektor, dan printer. Pada zaman dulu, proyektor itu masih berbentuk analog seperti ini. Kembali lagi, sekarang proyektor sudah dalam bentuk atau sudah dalam menggunakan teknologi digital. Berikutnya, fungsi daripada hardware adalah sebagai perangkat penyimpan. Jadi kalau hardware itu juga berfungsi atau harus berfungsi untuk menyimpan inputan atau inputan data untuk dipanggil kembali. Perangkat yang umum biasa kita temukan, hard disk dan USB. Hard disk dan USB adalah untuk menyimpan data-data digital. Sedangkan ini adalah untuk menyimpan data-data analog. Walaupun sekarang teknologi informasi sudah banyak menggunakan teknologi digital, tetapi ada beberapa bagian dari data analog yang masih digunakan. Di beberapa badan arsip, data-data atau rekaman dokumenter pada zaman dulu atau yang berisi tentang data-data sejarah biasanya masih disimpan dalam pita film analog. Dan itu masih dikategorikan sebagai perangkat penyimpan untuk sistem informasi. Selanjutnya, kita lihat ada yang disebut dengan perangkat tambahan. Nah, fungsi perangkat ini adalah membantu perangkat lain, jadi keempat perangkat yang tadi, untuk bekerja.
Dan tanpa perangkat ini, proses IPO masih dapat berjalan. Contoh yang sering kita temukan yaitu modem, earphone, dan touchscreen. Tanpa perangkat ini sebenarnya IPO diagram masih bisa bekerja. Nah, tadi itu adalah fungsi-fungsi daripada hardware. Setelah hardware, tentu Anda juga mengenal yang namanya software atau perangkat lunak. Nah, software atau perangkat lunak adalah suatu kumpulan kode dan algoritma perintah yang harus dijalankan oleh komputer. Tanpa software, komputer tidak memiliki fungsi yang berarti. Software itu tidak memiliki bentuk fisik, oleh karenanya membutuhkan media untuk menyimpan. Ya, contohnya adalah CD, flash disk, atau hard disk. Setelah Anda menyaksikan dua video tadi, maka selanjutnya kita masuk ke materi aplikasi konsep IPO dan kinerja hardware software pada instrumen kelautan. Perhatikan pada perangkat mekanik atau pada gambar ini. Di sini adalah mengenai perangkat mekanik untuk mengukur tinggi pasut. Ya, ini biasa disebut sebagai floating tide gauge. Ini adalah alat untuk mengukur tinggi gelombang pasut. Nah, caranya adalah dengan beberapa tahapan. Jadi yang pertama, air laut itu masuk ke penampungan. Jadi ada seperti pipa paralon besar, di mana pipa paralon besar ini menembus dari atas menuju ke air. Nah, fungsi pipa paralon ini, ya pipa lah ya, mau paralon ataupun besi, fungsinya adalah untuk seperti rel atau seperti koridor dari pelampung, ya. Jadi agar pelampung ini tidak terganggu atau tidak bergerak-gerak oleh gelombang atau arus laut. Nah, pelampung di dalam pipa ini, dia akan mengikuti atau bergerak vertikal mengikuti gelombang. Ketika dia pasang, dia akan naik. Ketika dia surut, dia akan turun. Otomatis ketika saat dia pasang, ya naik, katrol ini akan bergerak. Ini ya. Kalau dia turun, dia pun akan bergerak kebalikannya. Ya. Nah, katrol ini berhubungan dengan sebuah pen stylus, ya ballpoint lah. Di mana kalau ini turun, dia akan bergeser ke sini. Kalau dia naik, maka pen ini akan bergeser ke sebelah sini. Maka dia menjadi suatu grafik, ya kan? Grafik tinggi, pasang atau surut. Nah, ya ini kan ya stylus yang terhubung dengan katrol bergerak mengikuti gerakan katrol. Ya. Nah, jadi sekali lagi, semua pergerakan katrol akan tergambar pada kertas menggunakan stylus, ya, atau pen lah. Nah, kertas yang digambar oleh pen ini, dia berputar seiring waktu pada sebuah recording drum. Ya. Jadi, kertas ini berputar, nih kertasnya seperti ini, berputar terus. Ini adalah pena stylusnya, dia naik turun, sesuai dengan pergerakan katrol yang disebabkan oleh pergerakan pelampung, ya. Dia akan menggambar seperti grafik. Nah, itu adalah grafik pasang surut. Pada alat pengukur pasut yang manual atau yang mekanik, benar-benar mekanik, jadi tidak ada peran serta baterai atau listrik. Nah, drum ini dia berputar seiring waktu berdasarkan prinsip kerja dari jam, ya. Kalau Anda tahu jam bandul zaman dahulu, ya, nanti jam bandul zaman dahulu, yang mana dia itu kalau mau berjalan harus diputar, krek. Nah, yang diputarnya adalah pernya. Ketika per atau pegasnya itu istilahnya itu memuai, nah dia akan ikut memutar. Ya. Sekali lagi ini mirip cara kerja jam bandul zaman dahulu.
Jadi memang tidak menggunakan mekanik. Jadi pada saat-saat tertentu si pengawas harus memutar kembali ininya, apa istilahnya tuh, apa ya, panelnya lah gitu ya, harus memutar kembali supaya ini bisa terus bergerak. Karena pair di dalam katrol ini, pair di dalam recording drum ini lama-lama akan melemah, ya, seperti itu. Oke, kalau Anda tidak paham atau tidak kurang mengerti, silakan rewind saja ya. Itu tadi adalah cara kerja floating tide gauge atau alat pengukur tinggi pasang surut dengan menggunakan sistem mekanik. Nah, ada kuis buat Anda ya. Kuisnya adalah dari berbagai komponen pada floating gauge ini, ada kertas, katrol, penampung, pelampung, counterweight, semuanya ya. Ini yang mana yang merupakan hardware perangkat, ya, hardware atau perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Ya, teknisnya ada di Google Class kita. Jam berapa harus masuk atau saya tutup kuis tersebut ada juga di Google Class kita, ya. Jika tadi adalah perangkat mekanik, ya, berikutnya saya akan membahas mengenai perangkat elektronik pada instrumen kelautan. Di sini saya akan menerangkan mengenai yang namanya digital buoy. Nah, ini Anda perhatikan dulu gambarnya. Sebagai sebuah diagram IPO, jadi perangkat buoy ini tidak berdiri sendiri. Pada contoh ini ada 4 perangkat atau sistem yang memiliki konsep IPO. Ya. Yang pertama yaitu, kalau di bahasa Indonesia kan berarti perekam tekanan dasar perairan, buoy permukaan, ya, satelit, dan stasiun di bumi. Nah, kita lihat yang pertama adalah perekam tekanan dasar perairan. Nah ini ya, bottom pressure recorded. Nah, ini atau instrumen ini, device ini biasanya digunakan untuk mengukur gelombang seismik dari bumi. Atau singkatnya ya, ini untuk mengukur getaran gempa di dasar laut. Salah satu fungsinya ya untuk memprediksi tsunami. Nah, kita tahu bahwa tsunami itu diprediksi dari adanya gelombang di dasar laut. Nah, bottom pressure recorder ini data inputannya adalah ya gelombang seismik. Atau gelombang atau gempa lah ya, getaran gempa dari dasar bumi. Nah, sedangkan alat inputnya adalah ya sensor seismik. Dan itu adalah merupakan sensor yang peka terhadap getaran. Lalu getaran tadi setelah masuk ke dalam sensor diproses menggunakan prinsip seperti seismograf yang menghasilkan output data getaran. Nah, jadi ada output data berapa besar getarannya. Nah, perangkat outputnya itu ada yang namanya transducer. Ya. Jadi inputan datanya adalah data getaran, data seismik, diproses. Ya, kalau hardware inputannya adalah sensor daripada sensor getaran, diproses seperti seismograf, kemudian setelah diproses dikirim, ya, dikirim sebagai output oleh acoustic transducer. Ya. Nah, dikirim ke surface buoy. Ya. Output tersebut atau output data getaran tadi itu dikirim menggunakan prinsip akustik telemetri. Ya, ke sini ya, ke perangkat buoy di permukaan. Dan menjadi inputan untuk buoy. Nah, setahu saya, ini kalau saya salah, nanti tolong dikoreksi ya. Pada saat ini, sinyal yang merambat di dalam air itu masih merupakan sinyal analog. Jadi belum ada sinyal digital yang mampu merambat di dalam air. Ya, ini saya buat sepengetahuan saya sekarang. Nanti kalau mungkin saya salah, suatu saat video ini diputar di masa depan, ternyata sudah ada sinyal digital yang bisa merambat di dalam air, tolong saya dikasih tahu. Ya. Nah, jadi sekali lagi inputnya di sini. Nah, inputan data seismiknya diterima, diproses, menjadi output ke buoy. Data output dari bottom pressure recorder ini
itu menjadi data inputan untuk surface buoy. Ya. Dan data seismik tadi itu nantinya akan dikirim, di-outputkan kembali, setelah mungkin diproses di sini, di-outputkan kembali ke satelit di angkasa. Nah, tetapi biasanya di dalam buoy itu tidak hanya sebagai penghantar daripada data bawah laut. Jadi sebagian besar buoy, surface buoy itu, dia memiliki peran sebagai perekam data oceanografi dan meteorologi di permukaan laut. Nah, pada kasus ini, buoy tersebut merekam juga data angin, kemudian tekanan barometrik, sea surface temperatur, ya, dan konduktivitinya, temperatur permukaan lah, dan juga salinitas. Nanti konduktiviti itu diturunkan bisa menjadi salinitas. Kemudian juga air temperatur udara. Jadi data-data tersebut ya ini ya itu menjadi inputan untuk buoy. Nah, dengan perangkat inputannya adalah sensor untuk masing-masing parameter. Ya, saya tidak bisa menerangkan lebih jauh lah di sini karena itu ada mata kuliah tertentu. Kalau dulu itu mata kuliahnya instrumentasi kelautan. Ya. Nah, kalau di sini saya cukup mengenalkan saja. Kemudian setelah data-data itu direkam oleh buoy, data tersebut dikirim ke satelit bersama dengan data bottom yang tadi ya. Dikirim ke satelit memanfaatkan sinyal digital. Dan data tersebut menjadi inputan untuk satelit. Lalu satelit akan mengirimkannya ke stasiun bumi dan begitu seterusnya. Nah, harap diingat nih, ada dua data lain selain data-data yang sudah saya sebutkan di depan, seismik, angin, oceanografi, dan lainnya, ada dua data lagi yang memiliki peran sangat vital, yaitu data posisi dan waktu. Dengan data ruang dan waktu, keberadaan data-data oceanografi dan meteorologi hingga kejadian tsunami dapat diketahui posisinya atau koordinatnya ya, dan kapan kejadiannya. Maka dari itu, sistem informasi di dalam data kelautan tidak bisa mengabaikan ruang dan waktu. Disinilah perbedaannya sistem informasi biasa, ya, seperti dalam keterangan yang kemarin di video kemarin tentang sistem informasi penyewaan, sistem informasi penjualan, ya. Jadi sekali lagi, disinilah perbedaan antara sistem informasi biasa dengan sistem informasi kelautan. Dalam sistem informasi kelautan harus ada parameter, ruang, dan waktu. Untuk lebih jelasnya mengenai buoy itu, ya di depan ada video yang menerangkan sedikitlah tentang bagaimana cara kerja buoy. The Pico buoy is a small, cost-effective moored ocean observation system that is safely and easily deployed. The enclosed design and low profile discourages boarding and vandalism. Electronics are housed in a central fiberglass well. The patented mooring line has unique shark bite protection armor and is wound onto an integrated anchor spooling mechanism. The line spools out as the anchor falls to the seafloor. Data is collected by the Prawler, a subsea instrument which samples as it descends the mooring line and then communicates the data via inductive modem to the surface buoy, eliminating the need for multiple instruments on the mooring line. Buoy software allows for flexible sensor configurations. When the Prawler reaches a preset depth, usually about 500 meters, a ratcheting mechanism harnesses the wave motion to crawl back up the mooring line. Even light wind chop will power a climb back to the surface. Instruments on a mooring line measure at discrete depths.
but the Prowler measures dense, integrated vertical profiles. The Prowler averaged 20 profiles per day at a deployment location just south of Hawaii. The Pico buoy is small, low cost, and easy to deploy and recover. These buoys have been deployed from high latitudes to the tropics, measured nearly 20 tsunamis, and survived Category 5 typhoons. Nah ya, Anda sudah menyaksikan sebuah video bagaimana prinsip atau cara kerja daripada buoy ini, Pico buoy. Ya, Pico buoy ini dia lebih sederhana dan dia lebih murah. Jadi dia hanya menggunakan anchor, ya, tanpa adanya button pressure. Ya, jadi dia hanya menggunakan anchor saja untuk mengukur temperatur dan salinitas. Ya, baik, saya kira sudah semua materi untuk subbab digital ini saya berikan kepada Anda. Sekian dulu saja pemaparan untuk materi kedua ini. Kita bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.